Nah, teman-teman ya, ini aku menemukan suatu tema ya, tema yang cukup bagus ya, yang akan kita bahas, yang akan aku bacakan kepada teman-teman ya. Temanya begini, simbol-simbol bahasa-bahasa Tuhan. Ya, jadi Tuhan itu berbicara di dalam kitab suci itu melalui bahasa-bahasa simbol, bahasa perumpamaan, atau kata-kata yang tersembunyi artinya. Banyak ahli-ahli agama di negeri kita ini, ya. Para ahli-ahli kitab keliru memahami ayat-ayat atau maksud dari ayat-ayat tersebut. Nah, teman-teman ya, bahkan ya menjadi arti yang bertolak belakang maksud dan tujuan dari ayat tersebut. Nah, teman-teman, bahasa-bahasa simbol ini banyak kita temukan dalam kitab suci. Bahkan orang-orang dari negara asalnya pun ya, tak aku sebutkan dari negara mana ya, dari negara asalnya pun banyak yang keliru memahami arti-arti dari ayat-ayat tersebut. Apalagi kita, teman-teman ya, jauh di sana bahasa pun berbeda. Nah, tetapi para ahli agama di negeri kita ini, banyak ahli agama di negeri kita ini ya, dan juga tidak mau mengakui bahwa dia sendiri pun sebenarnya ada keraguan-raguan dalam mengartikan maksud dari ayat-ayat tersebut. Akhirnya mereka menjawab ya, dengan jawaban yang berbeda-beda. Dia katakan menurut imam ini, menurut Imam Ono, katanya begini, menurut imam itu begono. Terserah bapak-bapak mau mengikutin yang mana. Ini kan membuat kita bingung ya, umat ya. Bingung semua pengikut-pengikutnya. Nah, teman-teman, bahasa simbolis atau bahasa tidak langsung ini ya, bahasa yang mengandung arti yang tersembunyi, arti di balik arti yang berlapis. Bisa arti langsung, bisa juga arti yang tidak langsung. Bisa bahasa-bahasa sindiran, bisa juga bahasa motivasi, bisa juga bahasa untuk meningkatkan iman kita ya. Nah, teman-teman, untuk memahami ini, tak perlu harus tergesa-gesa. Belajar hari ini bisa, belajar hari ini besok sudah paham. Tak seperti begitu, teman-teman ya. Tahap bertahap, sedikit demi sedikit, memerlukan waktu dan kemurnian hati kita pula. Hati yang suci membaca ayat itu ya, hati yang bersih. Kalau dengan tidak hati yang bersih, artinya maksudnya akan berbeda pula sesuai dengan keinginan hati kita. Itulah ironi ya, ironi bahasa-bahasa di dalam kitab suci. Nah, untuk mengerti maksud-maksud yang tersembunyi di ayat-ayat tersebut, kita seperti membaca puisi ya, tulisan-tulisan puisi atau sastra. Banyak kata-kata, satu kata-kata dengan kata-kata lain tak bersambung. Nah, ini kan untuk memahami ini ya, kita perlu bertanya kepada si penulis sastra tersebut atau puisi tersebut. Kita bertanya kepada dia. Itu pun kalau dia masih ada, masih hidup, kita bisa bertanya. Kalau dia sudah tak ada, kemana kita akan bertanya? Nah, teman-teman ya, untuk bahasa di dalam kitab suci ya, kepada siapa kita akan mempertanyakan itu? Kita akan bertanya kepada Rasul kita, Nabi Muhammad SAW. Dia sudah lama tiada, almarhum. Dan kalau kita bertanya kepada sahabat-sahabatnya pun telah tiada. Memang banyak ya, banyak hadis-hadis yang berpendapat begini, pendapat begitu. Semuanya banyak perbedaan. Makanya banyak tafsir di Al-Quran, di ayat suci ya. Tafsir ini begini, tafsir ini begini, tafsir ini begini.
Nah, kalau kita bertanya pada ahli-ahli agama di negeri kita ini, banyak ahli-ahli agama di negeri kita ini ya. Kita bertanya kepada mereka, tarifnya mahal teman-teman ya. Dan jawabannya pun kadangkala tak jelas teman-teman, berputar-putar. Biasanya jawabannya kepada hal yang menguntungkan dia saja. Dia akan menjawab, makanya bapak-bapak, ibu-ibu, sering-seringlah mengundang saya mengisi pengajian di tempat ini, itu katanya. Itu kan artinya di mana yang bisa menguntungkan dia saja. Kesitulah dia menjawab pertanyaan itu ya. Nah, penceramah-penceramah mahal itu pun panggilan bayarannya pun tak murah. Bayarannya biasanya selalu cash keras. Tidak bisa tidak. Kalau bapak-bapak membayarnya dengan tak sesuai perjanjian, besok lusa mereka tak akan mau datang lagi. Nah, bahasa-bahasa simbol, bahasa Tuhan itu hanya Tuhanlah yang bisa menjelaskannya kepada kita. Tuhan berbicara di balik tirai atau melalui perantara. Nah, teman-teman, ini aku sampaikan suatu ayat ya, yang artinya sangat dalam, memerlukan pemahaman, keikhlasan hati untuk mengartikan ini. Ini aku ambil dari surat ketiga Ali Imran 178 ya, bunyinya begini teman-teman ya, pelan-pelan kita bacakan ya. Aku tak akan memperlihatkan kepada kamu barang yang gaib. Nah, ini kan maknanya sangat-sangat dalam ya teman-teman ya. Dan Allah memilih siapa di antara kamu, di antara dia yang dia kehendaki, di antara utusan. Nah, ini kan maknanya tak memperlihatkan barang yang gaib. Ini kita mengartikan ya, memahami ini perlu pelan-pelan ya, perlu petunjuk dari dia, apa maksudnya. Dan dia akan memilih siapa yang dia kehendaki di antara utusan. Nah, ini pula ya, di antara utusan ini, siapa yang dimaksud utusan ini? Apakah utusan-utusan yang telah lama atau utusan yang saat kini? Kalau ya saat kini ya, di mana utusan itu? Siapa dia? Nah, kan bingung juga kita kemana kita akan mencari mereka ya. Ini di surat ketiga 178 ya, teman-teman bisa koreksi lagi ya, pahami maksudnya apa di sana ya, pelan-pelan memahaminya. Jadi begitu teman ya. Jadi Allah berkata pada kita teman-teman ya, untuk memahami kitab suci atau bahasa simbol-simbol itu, mohonkanlah kepada yang punya bahasa itu. Yaitu dia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang punya bahasa. Dia pula yang akan menerangkan kepada kita, kepada umatnya. Umat-umat yang dia pilih. Nah, ini lagi ya, umat-umat yang dia pilih itu yang mana. Jadi mohonkanlah kepadanya, sewaktu teman-teman membaca kitab suci, agar paham arti dari bahasa-bahasa simbolis itu. Pelan-pelan satu ayat dibaca dan dipahami artinya, direnungkan, dihayati di dalam hati. Apa tujuan kata-kata itu? Tak harus tergesa-gesa, tahap per tahap, selangkah demi selangkah. Ibarat air teman-teman ya, setetes demi setetes, batu akhirnya pecah juga. Ya begitulah teman-teman ya, untuk memahami bahasa-bahasa simbolis, bahasa Tuhan. Jangan tergesa-gesa, mohonkan kepadanya untuk bisa memahaminya ya. Begitulah teman-teman ya, untuk memahami bahasa Tuhan itu harus dimohonkan kepada yang punya bahasa. Berilah kita atau kami atau kita semua pengertian mengartikan ayat ini. Apa tujuannya? Begitu yang mohonkan di dalam hati waktu membaca kitab suci itu. Begitu teman-teman ya. Terima kasih.